Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini. Kita diberi kesempatan untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan. Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita katakan lagu pujian kita ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, buat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pada saat ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami siap untuk lebih lagi bersorak-sorai untuk memuji nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini. Kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Ada satu sobatku.
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Terima kasih. Kita lebih lagi masuk dalam pujian kita. Mari kita angkat lagu pujian kita, Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan lagu pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari kita katakan lebih lagi pujian kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu,
Tuhan. Kami mau merindukan kasih-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya itu kerinduan menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, kami mau menyenangkan-Mu, kami mau tinggikan-Mu Tuhan. Haleluya, kami mau senangkan-Mu Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sembahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh besar setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Yesus. Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau seperti-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan kami, nama-Mu dipuji, dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, berkati setiap hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang sebentar lagi dia berdiri di tengah-tengah kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan luar biasa, pakai hamba-Mu dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Ada satu sobatku. Susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua pada malam hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adapun tema dari renungan kita malam ini adalah maka Yesus pun merasa heran. Maka Yesus pun merasa heran. Saya pun berpikir ini tema yang unik karena tidak seperti biasa. Yesus kok heran? Ada beberapa hal yang bisa membuat kita heran. Misalnya, ada orang yang sudah dibantu, sudah ditolong, tapi malah berbalik memusuhi kita. Ini kan ironis, sudah ditolong, sudah dibantu, tapi berbalik memusuhi kita. Seharusnya kan menjadi teman, tapi sebaliknya. Nah, ini kan bisa membuat kita heran. Atau ada orang susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Nah, kita pun kalau melihat orang seperti ini jadi heran. Kok bisa dia senang melihat orang susah?
susah melihat orang senang. Orang luar negeri memiliki banyak hal yang mereka anggap heran. Ya, mereka jadi heran ketika melihat kita orang Indonesia ini. Kita orang Indonesia terbiasa mandi 2 kali sehari. Paling tidak sekali sehari. Kalau orang barat heran dia kok mandi sekali sehari. Karena mereka biasa mandi 3 kali sehari. 3 hari dalam sekali. Paling cepat 2 hari baru sekali mereka mandi. Mereka heran orang Indonesia kok rajin sekali mandi. Atau sebaliknya mereka heran, di Indonesia trotoar kok dipakai untuk tempat jualan. Kalau di luar negeri trotoar untuk orang berjalan. Ketika mereka ke Indonesia, mereka melihat trotoar dipakai untuk tempat jualan. Mereka heran. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang bisa membuat kita heran. Tetapi malam ini kita akan melihat apa yang membuat Yesus heran. Dan mungkin bisa saja nanti kita pun merasa heran. Kok Yesus merasa heran dengan hal itu? Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-66. Ini kisah tentang murid-murid mengundurkan diri. Sebetulnya kita prihatin. Ada banyak orang yang mengikut Yesus pada waktu itu mengundurkan diri. Kalau kita baca di Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid merasa perkataan Yesus itu keras. Di ayat yang ke-60, murid-murid di antara mereka berkata, aduh keras sekali perkataan Yesus ini. Janganlah keras sekali, nanti umat ini tidak tahan. Nanti umat ini mundur. Dan betul di ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sampai ayat ini, mungkin kita berkata herannya di mana? Yesus kok tidak ada disebut heran di sini? Dan memang sampai detik itu Yesus tidak heran. Tetapi ayat yang ke-67, ini yang akan kita pelajari. Maka kata Yesus kepada kedua-belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus merasa heran melihat murid-murid. Kok masih bertahan? Kok masih bertahan? Apakah kamu tidak mau pergi?
sama seperti mereka itu semua pergi meninggalkan aku. Harusnya kan Yesus senang. Ya. Harusnya kan Yesus bangga. Oh mantap, murid-muridku masih bertahan. Tapi malah Yesus heran. Kok masih di sini kalian? Kalian kok enggak seperti yang lain kabur? Kalian kok tidak seperti yang lain pergi meninggalkan aku? Yesus heran melihat murid-murid bertahan. Nah, ini kan satu sikap yang bisa membuat kita heran. Harusnya kan Yesus bangga. Kok malah heran? Dari ayat ini kita melihat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fenomena akhir-akhir ini banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang meninggalkan Yesus. Dan melihat hal itu mungkin kita berpikir, pasti Yesus sedih. Tapi kita lihat ayat tadi, tidak ada dicatat Yesus sedih, ditinggalkan oleh orang banyak. Kita tidak melihat Yesus sedih ketika ayat 66 banyak murid-murid mengundurkan diri. Kita tidak melihat Yesus sedih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan-jangan kita juga salah menilai Yesus. Salah menilai Yesus. Kalau kita melihat ada orang yang meninggalkan iman Kristen, kita pikir Yesus sedih. Tapi kenyataannya Yesus justru heran kalau ada orang yang bertahan. Jadi kalau kita yang ada ini jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau kita masih bertahan ikut Tuhan, ikut Yesus, justru Yesus heran melihat kita. Yesus tidak heran melihat banyak orang yang mundur. Yesus tidak heran melihat banyak murid-murid yang meninggalkan dia. Dan tidak ada dicatat di sini Yesus sedih. Tapi justru Yesus heran. Heran mungkin dalam tanda petik. Kenapa Petrus dan teman-temannya masih bertahan? Kalau kita lihat orang banyak yang mundur ini, siapakah mereka? Kalau kita lihat dari ayat 1, Yohanes pasal 6, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka sudah melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi yang mundur tadi bukanlah orang-orang baru. Mereka orang-orang yang sudah lama mengikut Yesus. Bahkan mereka sudah melihat banyak mujizat. Jadi jangan heran kalau banyak orang meninggalkan Yesus, padahal sudah melihat mujizat, tidak usah heran. Yesus pun tidak heran dengan hal itu. Siapakah mereka? Ayat yang ke 10 dan 11. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Mereka adalah orang-orang yang sudah kenyang. Istilah kita sekarang, mereka orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan heran kalau melihat orang yang sudah diberkati Tuhan, lalu mundur, tidak usah heran. Karena Yesus pun tidak heran melihat orang-orang seperti itu. Tapi dia sudah lama melayani Tuhan, sudah diberkati Tuhan dengan melimpah. Kok bisa mengundurkan diri? Tidak usah heran. Tuhan Yesus tidak heran melihat orang yang sudah diberkati,
sudah kenyang lalu mundur, Yesus tidak heran. Mereka sudah melihat banyak mujizat. Mereka sudah makan roti sampai kenyang. Tapi mereka masih memilih untuk mundur. Kita tidak perlu heran. Dan sebetulnya tidak perlu juga kita sedih. Karena Yesus pun tidak sedih melihat orang-orang yang mengundurkan diri. Yesus hanya berkata di ayat yang ke-65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Perkara mengikut Yesus bukanlah kemauan kita sendiri. Kita hamba Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Itu bukan kemauan kita sendiri. Jemaat Tuhan, kalau sampai hari ini bisa mengikut Yesus, mengikut Tuhan, itu bukan kemauan kita sendiri. Tetapi tadi Yesus berkata, Bapa mengaruniakannya kepadanya. Itu pemberian dari Bapa. Bukan karena kita dengan akal kita memilih untuk ikut Yesus, tidak. Itu kasih karunia Tuhan. Banyak orang lebih hebat dari kita. Banyak orang lebih berakal budi dari kita. Tapi tidak dipanggil oleh Tuhan. Di kisah yang lain, suatu hari ada seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, Guru, aku mau mengikut engkau. Di dalam Injil Matius, dia berkata, Guru, aku mau mengikut engkau. Injil Matius pasal 8. Ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Seorang ahli Taurat, ulama dari agama Yahudi, seorang ahli Taurat, harusnya kan Yesus bangga. Wih, mantap ini. Dari agama seberang, pemimpin ulama, ahli Taurat mau datang, mau ikut aku. Harusnya kan Yesus bangga. Tapi apa yang Yesus katakan? Di ayat yang ke-20. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus tidak bangga. Malah Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Yesus berkata, tidak gampang ikut aku. Tidak enak ikut aku. Kalau mau mengikut aku karena mau hidup enak, jangan, kata Yesus. Serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu bangga. Ya. Kalau ada orang yang hebat, terkenal mau ikut Yesus, tidak perlu bangga sebetulnya. Karena Yesus pun tidak bangga dengan orang-orang seperti itu. Bahkan Yesus berkata di bagian yang lain, di pasal yang ke-7, bahwa akan banyak orang yang datang, tetapi sedikit yang akan dipilih. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi kalau kita mau mengikut Yesus. Itulah sebabnya ketika Petrus dan teman-temannya masih bertahan, Yesus pun heran. Jadi kalau kita yang masih bertahan sampai hari ini, Yesus pun heran melihat kita.
masih bertahan kalian? Kok masih bertahan kalian ikut aku? Apa yang mau diharapkan? Tapi apa jawab Petrus di Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kemana kami akan pergi? Firman-Mu walaupun keras, perkataanmu walaupun keras, tetapi itu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar mungkin keras, mungkin menusuk seperti pedang bermata dua. Tetapi itu adalah perkataan hidup yang kekal. Sebelumnya Yesus berkata tentang mana yang dimakan oleh orang Israel ketika mereka berjalan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mana yang mereka makan adalah roti yang turun dari sorga. Tetapi firman Tuhan berkata, mana itu hanya bertahan sebentar saja. Lalu Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-48, Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Itu yang membuat orang Yahudi tidak senang. Masa Yesus mengatakan dirinya roti hidup? Tetapi Petrus dan teman-temannya percaya bahwa Yesus itulah kebangkitan dan hidup. Yesus itulah yang memberi hidup. Yesus itulah yang memberikan kekekalan kepada mereka. Yesus heran melihat Petrus dan teman-temannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang masih bertahan mengikut Tuhan sampai saat ini, Yesus pun heran melihat kita. Sementara banyak orang mengundurkan diri, kita masih bertahan mengikut Dia. Karena kita tahu Yesuslah juru selamat bagi kita. Kita tidak mengejar roti. Orang banyak tadi, mereka berbondong-bondong mengikut Yesus karena mereka sudah kenyang. Karena mereka sudah makan roti dan kenyang. Mereka mengejar berkat, mereka mengejar makanan, mereka mengejar mujizat. Tetapi itu sementara. Yang bertahan sampai kepada kekekalan adalah perkataan Yesus. Itulah firman yang kita dengar dalam setiap ibadah-ibadah kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, mari kita seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Aku ada sebagaimana aku ada. Itu adalah kasih karunia. Dan aku bekerja lebih keras. Aku bekerja lebih giat dari mereka semua. Karena Paulus sadar keberadaannya adalah semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan. Itu membuat dia bekerja lebih giat. Tapi kalau kita mundur, Yesus tidak akan sedih. Kalau kita berkata, aku akan meninggalkan dia, Yesus tidak akan heran. Karena Yesus tahu tidak gampang memang mengikut dia. Tetapi Petrus dan kawan-kawannya, mereka bertahan. Dan Yesus pun heran melihat mereka. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun kita saat ini, mungkin ada di rumah, atau di perjalanan, atau di daerah, di mana saja kita berada, mungkin kita sedang berjuang mengikut Yesus. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ada banyak hal yang bisa membuat kita mundur, meninggalkan Yesus, meninggalkan ibadah. Kalau kita berkata, aku akan mundur, Yesus tidak akan menahan kita.
Yesus tidak akan menangis. Yesus tidak akan sedih. Karena Yesus tahu memang tidak gampang. Bahkan suatu kali Yesus pernah berkata, barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi Yesus tidak menjanjikan kenikmatan dunia. Yesus tidak menjanjikan kesenangan dunia. Justru dia berkata, barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya. Biarlah suatu saat Tuhan akan heran melihat kita. Biarlah suatu saat Yesus akan heran melihat kita. Karena sementara banyak orang mengundurkan diri, tapi kita masih tetap bertahan mengikut Dia. Kita nyanyikan satu pujian, saya mau iring Yesus. Meskipun banyak susah dan air mata, saya mau iring Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengiring Engkau seumur hidup kami. Saya mau iring Yesus. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu pada saat ini. Mungkin ada yang susah, mungkin ada yang dalam pergumulan yang berat. Dalam mengiring Yesus, memang Tuhan izinkan kita mengalami itu semua. Tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur. Karena dalam keadaan seperti itu, Yesus tetap berjanji menyertai kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.
semuanya, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, inilah menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Kami akan mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami. Di mana saja umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu boleh mendengarkan firman ini. Bagaimanapun keadaan mereka saat ini ya Tuhan, biarlah kiranya tangan kasih-Mu menopang hidup mereka. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat yang baru, Tuhan memberikan penghiburan. Bahkan apabila mereka sakit, Tuhan yang menjamah dan memberikan kesembuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat setia dalam mengiring Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami kerjakan malam ini. Walaupun banyak kelemahan, biarlah kiranya Tuhan ampuni. Dan Tuhan memberkati kami, semua kami yang sudah melayani, baik memimpin pujian, singer, pemain musik, dan semua yang sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan akhiri ibadah kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam, sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati kami di ibadah-ibadah kami di hari-hari yang berikutnya. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat tangan dan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus, turunlah kiranya menyertai kita sekalian, mulai malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Haleluya.